Teman-teman, selamat datang di pertemuan kali ini. Sekarang kita akan ngebahas terkait buku besar. Untuk materi ini saya ambil dari modulnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sangat appreciate sekali dengan modulnya sehingga saya memutuskan untuk gunakan sebagai bahan pembelajaran kita hari ini. Kenapa? Karena memang sangat step by step modulnya, sehingga harapan saya teman-teman bisa lebih memahami untuk materi terkait buku besar. Saya sudah pernah bilang sebelumnya bahwa untuk materi buku besar ini sebetulnya bukan merupakan materi yang sulit. Dalam artian buku besar ini seperti hanya rangkum-merangkum. Jadi kalau teman-teman ingat siklus akuntansi, siklusnya kan pertama teman-teman harus mengidentifikasi bukti transaksi dulu kan. Identifikasi transaksi, ada tidak buktinya, transaksinya seperti apa, terus teman-teman tulis atau catat ke dalam jurnal umum. Nah, setelah teman-teman tulis atau catat ke dalam jurnal umum, teman-teman kategorikan atau kelompokkan, rangkum ke dalam satu media yang kita sebut sebagai buku besar. Oke, kalau dari definisi ini, apa sih sebetulnya buku besar itu? Buku besar merupakan perkiraan account atau akun terkait transaksi-transaksi finansial yang sudah berkelompok ya, artinya. Maksudnya kelompok bagaimana? Nanti teman-teman akan lebih mengetahui setelah melihat video ini. Memang tidak ada perbedaan antara buku besar yang teman-teman sudah pelajari pada saat mungkin SMA, SMK dengan buku besar kali ini. Cuma memang kalau untuk rumah sakit yang sudah well established dengan sistem yang ada, teman-teman tidak perlu lagi input yang namanya buku besar. Kenapa? Karena pada saat teman-teman sudah bikin atau input jurnal umum ke dalam sistem akuntansi, ada menunya sendiri untuk teman-teman mengetahui buku besarnya. Jadi untuk sebutan buku besar biasanya di sistem kita sebut dengan ledger, ya. Kita sebut dengan ledger. Ini. Nah, jadi ntar ada menunya untuk ledger. Teman-teman silahkan untuk klik dan akan langsung muncul buku besar. Tinggal dipilih mau buku besar apa, buku besar kas, piutang atau apa. Dia akan otomatis muncul dan teman-teman tinggal lihat saja saldo akhirnya berapa, gitu ya. Nah, dalam menentukan buku besar, kalau by system memang teman-teman nggak bisa milih nih bentuk-bentuknya seperti apa. Jadi ya ini bentuk ya seperti shape ya, shaping. Jadi kayak misalkan ada bentuk bulat, oval, segitiga, persegi, dan lain-lain. Nah, untuk buku besar juga sama ada bentuk-bentuknya. Pertama bentuk T seperti ini. Tapi setahu saya untuk bentuk T ini sudah tidak common digunakan. Atau memang paling gampang tapi sudah tidak common atau tidak sudah jarang digunakan gitu ya, yang setahu saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan atau teman-teman mau mengkoreksi silahkan. Ya, jadi gampang. Ini di sini debit, di sini kredit gitu. Tinggal nama perkiraannya apa? Misalkan kas. Nomor berapa? Tanggal 1. Kalau ada transaksi di debit tulis misalkan 5 juta. Terus ada transaksi di kredit misalkan 3 juta. Maka saldonya ingat kalau kas itu kan dia kas itu secara alamiah atau nature-nya ada di debit. Maka kalau sudah dalam masuk bentuk buku besar seperti ini, kalau mau tahu saldonya ialah 5 juta dikurangi 3 juta. Debit kurang kredit gitu ya. Kebalikan ke saldo awalnya dia berapa? Sebesar 2 juta. Karena saldo awal dia ialah kas. Saldo awal dia ialah kas masuk ke dalam debit. Maka tulis saldo akhirnya masuk ke dalam debit. Nanti kalau bingung kita akan bahas, ada contoh soalnya. Pertama bentuk T ya, sepakat. Oke, kedua ada bentuk apa lagi? Ada bentuk skronto atau horizontal nih, 2 kolom. Jadi kalau yang di debit, misalkan nih akun kas, transaksi kas, yang di debit masuk ke sisi kiri, yang di kredit masuk sisi kanan. Gitu ya, ini bentuk skronto. Terus apalagi bentuk stafel. Nah, kalau ini 3 kolom. Jadi nanti debit kredit saldonya ditaruh di sini. Apakah dia debit atau kredit gitu ya. Gitu. Terus ada juga yang 4 kolom nih, dua-duanya kelihatan saldonya. Nah, biasanya yang digunakan yang mana? Kalau dalam bentuk sistem akuntansi ini sebentar. Kalau dalam sistem akuntansi yang digunakan sih ini ya. Lebih sering menggunakan, dia hanya bersifat baris ke bawah. Jadi ke bawah debit kredit saldonya berapa ketahuan gitu. Tapi kalau tidak ada bentuk-bentuk kotak seperti ini. Cuma kalau memang secara manual biasanya digunakan pembukuan yang
menggunakan yang ini, yang Skronto, beberapa banyak sih ya, jadi tergantung perusahaan. Tapi yang biasanya digunakan setahu saya tadi Skronto sama yang Stavel ini, yang sering banget digunakan gitu. Jadi kalau secara manual tergantung perusahaan lagi, mana yang sesuai dengan SOP digunakan buku besarnya. Tapi kalau sudah berbentuk sistem, semua otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk bikin secara manual. Karena setelah teman-teman input jurnal, teman-teman tinggal klik tuh menu buku besar, langsung muncul deh buku besarnya berapa. Tinggal dipilih mau akun apa, akun kas, piutang, atau mungkin akun pendapatan terima di muka, dan lain-lain. Setiap akun pasti ada. Intinya apa? Buku besar ini tercipta untuk seluruh akun-akun yang ada di jurnal umum. Misalkan nih, di jurnal umum ada 10 transaksi, ya kan? Kalau ada 10 transaksi, itu kan pasti ada debit, ada kreditnya. Ya, setiap satu transaksi pasti kan ada debit atau kredit. Kita nggak tahu berapa. Nah, itu kan pasti ada akun-akunnya. Debitnya misalkan kas, terus kreditnya misalkan pendapatan. Nah, setiap akun-akun tersebut, teman-teman harus bikin buku besarnya. Jadi, buku besar khusus akun kas, buku besar khusus akun pendapatan, dan lain-lainnya. Gitu ya. Nah, ini cara memberikan nomor buku besar. Mengikuti COA sudah pasti gitu ya. Jadi tergantung. Kalau COA-nya nomor sekian, berarti buku besar Aktiva gitu. Aktiva apa aja? Ada kas, piutang, tergantung nomor COA-nya dia. Jadi kalau nomor COA kas, lihat teman-teman, kalau buku besar kas, nomor COA kasnya berapa? Tinggal ditulis nomor referensi buku besar, akun kas, nomor sekian. Artinya itu ialah nomor buku besar untuk akun kas, karena diketahui dari nomor referensinya yang sama dengan nomor COA. Gitu. Nah, jadi ini kan ada akun-akun nih. Ada akun kas, pokoknya setiap akun-akun yang ada di COA atau akun-akun yang ada di transaksi jurnal umum, pokoknya teman-teman catat apa di jurnal umum, teman-teman harus bikin buku besarnya. Nggak boleh ada yang kelewat satupun. Gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya karena memang saldo akhir yang teman-teman sudah bikin di buku besar itu akan dimasukkan ke dalam neraca. Gitu. Jadi tahapannya teman-teman catat di jurnal umum, teman-teman olah ke dalam buku besar, dicari tahu saldo akhirnya berapa masing-masing akun. Saldo akhir tersebut akan teman-teman masukkan ke dalam neraca saldo. Ini step by step-nya. Teman-teman harus dengarkan. Jadi yang bisa mengerjakan buku besar pasti ialah yang mendengarkan full video saya. Karena saya sudah gamblang jelas tuh step by step-nya seperti apa. Ya. Oke, jadi semua ini teman-teman harus bikin. Selama ada transaksinya di jurnal umum teman-teman harus bikin. Gitu. Mulai dari aktiva, utang, pendapatan, beban, teman-teman harus bikin semua. Gitu ya. Nah, bagaimana cara memindahkan ke dalam buku besar dari jurnal umum? Nih, sekarang kita lihat. Ini contoh ya. Ini ada 3 tanggal transaksi, tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5. Oke, kita ambil contoh termudah dulu. Kita mau bikin, ada akun-akunnya apa aja? Ada akun kas, modal, ada akun persediaan, ada akun kas, ada akun perlengkapan, ada akun kas. Jadi, yang teman-teman harus bikin buku besarnya, satu jelas buku besar kas, karena setiap transaksi ada kas, ya. Tanggal 1 ada kas, tanggal 3 ada kas, tanggal 5 ada transaksi kas. Jadi masing-masing transaksi itu ada akun kas. Maka teman-teman harus bikin satu buku besar kas. Gitu ya. Kedua, selain kas ada untuk buku besar akun ini, ekuitas. Kemudian buku besar akun persediaan. Buku besar akun perlengkapan. Ini teman-teman harus bikin semua. Pokoknya apapun yang teman-teman catat di jurnal umum ini, teman-teman bikin buku besarnya, gitu ya. Jadi pertama teman-teman identifikasi dulu nih akun-akun apa saja yang ada di jurnal umum. Kalau udah teman-teman identifikasi, teman-teman bikin buku besarnya per akun satu per satu. Ingat, per akun satu per satu disesuaikan dengan saldo normal dia. Maksudnya apa? Kalau kas saldo normal dia ada di mana? Debit. Maka pada saat bikin buku besar, masukkan saldo pertama sebesar 6 juta itu ada di debit. Kedua, misalkan ini nggak ada sih ya. Misalkan pendapatan. Saldo normal pendapatan itu ada di kredit. Maka ketika teman-teman merancang buku besar, saldo awal dia atau transaksi awal dia masukkan di kolom kredit.
gitu ya. Tergantung dengan saldo awal dia, saldo normal, sorry. Nature-nya dia ada di mana, apakah di debit atau di kredit, gitu ya. Nah, belakangnya tinggal mengikuti. Jadi kalau pertama ada di debit, masukin debit. Terus transaksi kedua, kas ada di kredit, masukin ke dalam kredit. Bingung? Nih, sekarang saya tunjukin. Ya, ingat, ini ada 3 angka untuk akun kas. 6 juta di debit, 600.000 di kredit, dan 1,8 juga di kredit. Bagaimana buku besarnya? Ayo kita scroll. Nah, ini dia. Buku besar, dia menggunakan yang 4 kolom ya. Tapi teman-teman silahkan mau menggunakan yang mana. Mau stafel boleh, bentuk T boleh, mau bentuk horizontal boleh, atau 4 kolom juga boleh. Pertama nih lihat, untuk buku besar ada kolom tanggal, ada kolom keterangan. Ini keterangan maksudnya digunakan untuk transaksi apa. Terus ada referensi, ya. Referensi ini bisa juga terkait dengan misalkan bukti transaksi, voucher misalkan, nomor kwitansi, bukti transaksi, misalkan nomor resi, atau mungkin yang paling umum nomor kwitansi ya. Misalkan nomor kwitansi sekian, referensinya itu diisi. Atau mungkin kalau ada bukti transfer, kan ada tuh nomor bukti transfer, resi transfer dari bank. Nah, itu masukin ke sini. Gitu juga. Atau penerimaan dari bank. Karena kan di rekening koran bank suka ada tuh referensi. Nah, teman-teman masukin juga angka referensinya. Tujuannya apa? Tujuannya agar mempermudah teman-teman untuk men-tracking ulang. Atau pada saat ada auditor masuk di akhir tahun, dia akan lebih mudah untuk menelusuri. Oh, ada transaksi, misalkan pembelian investasi, nomor referensinya JU01. Nah, dia tinggal minta, tolong dong bukti transaksi atau nomor kwitansi misalkan JU01. Nah, teman-teman tinggal cari tuh, cocokkan sama, oke sama. Berarti tidak ada kecurangan yang teman-teman lakukan, gitu ya. Jadi itulah gunanya kolom ref. Lalu kolom debit diisi dengan transaksi yang ada di debit, kolom kredit diisi dengan transaksi yang ada di kredit, lalu di sini ialah saldonya atau saldo akhirnya, gitu ya. Tadi kalau teman-teman ingat nggak, kan pertama ada 3 transaksi. Transaksi pertama senilai 6 juta di debit, transaksi kedua senilai 600.000 di kredit, dan transaksi terakhir senilai 1,8 di kredit. Oke, tanggal 1 dia ngapain sih? Tanggal 1 mencatat investasi pemilik gitu. Oke, berarti teman-teman tinggal masukkan ke bawah. Tanggal 1 keterangan investasi, kan untuk investasi. Nomor referensinya teman-teman buat aja, misalkan apa, nomor kwitansi atau apa gitu, silahkan. Terus masukkan angkanya di mana? Lihat ini. Dia transaksi pertama di mana? Transaksi pertama ada di debit. Teman-teman tinggal copy paste aja, masukin ke dalam debit sini. Gitu ya. Yang kedua, transaksi ada kas lagi nih. Oke, kas untuk beli inventaris. Berarti teman-teman tinggal tulis di keterangannya. Beli persediaan atau inventaris. Nomor referensinya berapa? Terus lihat transaksinya itu angkanya berapa dan di mana. Kalau dia beli inventaris, otomatis kita pasti akan mengeluarkan uang dong. Nggak mungkin kita beli inventaris tapi kita dapat uang. Berarti kan dia kas di kredit senilai sekian. Teman-teman tinggal masukkan aja. Kas senilai 600.000 sekian. Nah, terus kolom saldo yang ini itu merupakan hasil dari transaksi per transaksi. Artinya apa? Tanggal 1 ke tanggal 3 di debitnya 6 juta, tanggal 3 di kredit 600.000. Berarti pertama kita tulis dulu nih saldo di debit 6 juta. Terus tanggal ketiga ada 600.000. Artinya saldo kas kita di tanggal 3 6 juta dikurangi dengan 600.000. Hasilnya sebesar 5,4 juta. Ya, jadi untuk kolom saldo ini adalah untuk kolom saldo nominal saldo setelah digunakan transaksi. Apakah ada penambahan transaksi atau ada pengurangan transaksi, gitu ya. Oke, terus transaksi ketiga, lihat nih. Transaksi ketiga, beli perlengkapan. Kalau beli perlengkapan, pasti kita ngeluarin uang lagi. Sebesar 1,8 nih, kasnya di kredit. Tulis lagi ke kolom yang tadi. Untuk beli perlengkapan, gitu ya. Teman-teman boleh mau menulis pembelian tunai atau beli perlengkapan, silahkan. Yang penting merujuk pada kegiatan transaksi yang teman-teman lakukan di tanggal tersebut. Berapa angkanya? 1,8. Ya udah, di kredit nih. Teman-teman tinggal
copy paste aja, masukin ke dalam kolom kredit sebesar 1,8. Terus ingat, saldo terakhir teman-teman tanggal 3 untuk akun kas sebesar 5,4 di sini, ya. Dikurangin 5,4, jangan lupa dikurangin dengan 1,8. Maka ketemulah hasil 3,6 juta. Artinya, selama 3 transaksi, tanggal 1, tanggal 3, dan tanggal 5, saldo kas perusahaan teman-teman terakhir bernilai 3,6 juta. Gitu ya. Nah, tujuan buku besar adalah ini, untuk mengetahui saldo akhirnya berapa sih untuk akun-akun tertentu. Untuk akun-akun yang semuanya teman-teman catat di jurnal umum. Gitu ya. Nah, berarti kalau ada segini banyak transaksi, akun kas kita sudah clear nih. Kas clear. Berarti sisanya teman-teman tinggal bikin buku besar modal dan buku besar inventaris, buku besar modal, betul ya, dan buku besar persediaan atau inventaris, dan terakhir buku besar pelengkapan. Intinya apa? Setiap transaksi yang ada di jurnal umum ini, teman-teman harus bikin buku besarnya. Gitu ya. Misalkan ada nih tambahan pendapatan, kas pada pendapatan, gitu ya. Berarti teman-teman tinggal bikin buku besar pendapatan. Kalau pendapatan dia saldo mulainya di kredit, misalkan 3 juta. Ya teman-teman silahkan catat buku besar di saldo awalnya ada di kredit, gitu ya. Nah, kalau ada tambahan kas lagi, ya teman-teman tinggal masukin tadi. Misalkan terakhir sini saldonya 3,6 juta, terus ditambah lagi tanggal 7 misalkan. Ada pendapatan, gitu ya. Pendapatan sebesar di debit 4 juta misalkan. Ya udah, 3,6 ditambah 4 juta berapa? Ketemu 7 juta. Gitu ya. Nah, ini saldo akhirnya. Ini akan teman-teman masukkan ke dalam neraca saldo. Gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang, harus ditulis juga buku besar persediaan dan perlengkapan, gitu. Nah, angka-angka ini nanti teman-teman akan masukkan ke dalam neraca saldo. Nih, tadi teman-teman ingat nggak untuk akun kas? Saldo akhir 3,6 juta. Ini akan teman-teman masukkan nanti ke dalam neraca saldo. Kita belum bahas di minggu ini ya. Akan teman-teman masukkan ke dalam neraca saldo. Nih, sebesar 3,6 juta. Jadi, angka-angka yang di dalam neraca saldo ini merupakan angka-angka yang teman-teman sudah olah dari jurnal umum ke buku besar. Gitu ya. Dari buku besar ini nanti akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Seperti itu. Nah, untuk ini di sini saya pernah share kayaknya materi ini ada di dalam Google Drive, silakan teman-teman cari. Ini teman-teman bisa untuk acuan dalam membaca ya. Seperti biasa, saya ingin teman-teman untuk bikin tugas ya. Silakan teman-teman rancang atau rangkai transaksi jurnal umum ya, minimal 20 transaksi yang saya minta berkaitan dengan transaksi di rumah sakit. Yang gampang-gampang aja, misalkan beli perlengkapan medis, atau bayar gaji dokter, bayar gaji tenaga kesehatan yang bukan dokter dan perawat misalkan, atau beli peralatan ATK, intinya yang bersinggungan dengan transaksi di rumah sakit. Teman-teman bikin jurnal umumnya minimal 20 transaksi, lalu teman-teman posting ke dalam buku besar, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar saya lihat apakah teman-teman sudah bisa memposting dari jurnal umum ke buku besar, ya, untuk pergeseran postingannya apakah sudah bisa. Karena nanti di ujian akhir, saya akan memberikan satu soal dan teman-teman harus bisa mengerjakan dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, hingga laporan keuangan. Dan laporan analisis keuangan, gitu ya. Jadi step by step nih. Jadi pertemuan setelah UTS ini memang kita akan ngebahas untuk bikin laporan keuangan seperti apa. Karena memang teman-teman di bagian accounting pasti akan dituntut untuk membuat laporan keuangan, gitu. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti kita akan diskusi di sesi Zoom pertanyaan. Terima kasih.